Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan Ana Nabila yang berkepanjangan Nabila Zakia, mahasiswa mata kuliah pengantar studi sejarah peradaban Islam. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya menelusuri perjalanan dinasti Umayyah, salah satu fase penting dalam sejarah peradaban Islam. Video ini akan membahas 4 hal utama. Pertama, gambaran umum dinasti. Yang kedua, perkembangan sosial. Yang ketiga, tentunya referensi semua ini bagi dunia Islam modern. Baiklah, kita akan masuk ke sejarah singkat. Dinasti Umayyah muncul pada masa Khalifah Rasyidin berakhir. Khalifah pertamanya adalah Muawiyah bin Sufyan dan pusat pemerintahan berada di Damaskus, Suriah. Dinasti ini berlangsung selama dari 90 tahun dan dipimpin oleh 14 khalifah. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Islam mencapai puncak perluasan mencakup Afrika Utara, Andalusia, Persia, hingga sebagian India. Yang menarik di masa Umayyah di administrasi pemerintahan mulai tertata dengan rapi. Struktur birokrasi diperkuat dan identitas peradaban Islam terus mulai terbentuknya secara jelas. Selanjutnya, perkembangan sosial. Sekarang kita masuk ke aspek sosial ya. Pertama, urbanisasi dan perkembangan kota-kota besar seperti Damaskus, Kufa, Basrah, dan Andalusia berkembang pesat menjadi pusat perdagangan, budaya, ilmu, pengetahuan, bahkan militer. Kedua, struktur sosial. Ada 2 kelompok utama, yaitu Arab Muslim dan non-Arab, atau dikenal sebagai dengan Mawali. Meski awalnya ada kesenjangan, para Mawali ternyata ikut memberi kontribusi penting pada budaya dan ilmu pengetahuan. Ketiga, perkembangan ilmu dan seni. Masa ini melahirkan tradisi penulisan sejarah, ilmu fikih awal dari ulama seperti Hasan al-Basri, seperti kemajuan arsitektur, contohnya Kubah Saqqah. Terus bahasa Arab pun dijadikan bahasa resmi administrasi oleh Abdul Malik dan Marwan. Terakhir, tentang kehidupan masyarakat mulai terbuka pada budaya Persia, Romawi, dan Bizantium, sehingga terjadi akulturasi budaya yang berkaya peradaban Islam. Baiklah, kita lanjut tentang perkembangan politik. Perkembangan politik. Berbicara tentang politik, dinasti Umayyah mengubah sistem pemerintah menjadi monarki turun-menurun. Dimulai dari Muawiyah, administrasi pun modern, pencatatan keuangan negara, pembentukan departemen atau diwan, bahasa Arab resmi, dan penguatan sistem pajak. Kebijakan ini membantu menyatukan wilayah sangat luas menjadi lebih stabil. Ekspansi wilayah juga besar, meliputi Andalusia, Afrika Utara, Asia Tengah seperti Samarkand dan Bukhara, dan India. Namun tentang politik tetap ada konflik internal antara Arab Utara dan Selatan, perlawanan kelompok Syiah dan Khawarij, serta kecemburuan sosial Mawali menjadi faktor yang akhirnya menyebabkan runtuhnya dinasti pada 750 Masehi. Terus lanjut pada analisis kontekstual. Dari sini kita bisa melihat beberapa hal. Identitas sosial memengaruhi stabilitas politik, kebijakan yang tidak adil dapat memicu perlawanan, urbanisasi juga mengaruh pendidikan, ekonomi, dan budaya. Semua ini menunjukkan bahwa peradaban Islam tumbuh dari interaksi kompleks antara politik, etnis, dan kebudayaan. Selanjutnya, relevan kontemporer. Pertanyaannya, apa pelajaran bagi dunia Islam modern? Pertama, reformasi birokrasi. Negara Muslim modern bisa meniru sistem tata kelola rapi ala Abdul Malik bin Marwan. Kedua, toleransi dan integrasi sosial. Keterbukaan terhadap Mawali jadi contoh menghadapi diskriminasi, memperkuat persatuan. Ketiga, persatuan politik penting. Konflik internal melemahkan umat, pelajaran, dan Umayyah. 5. Tentang terakhir tuh, pengembangan kota dan pusat ilmu bisa menjadi modal pembangunan pendidikan modern. Terus selanjutnya, kesimpulannya, dinasti Umayyah adalah periode penting yang menunjukkan kemajuan sosial, budaya, dan politik. Dari reformasi administrasi, perkembangan kota, penyebaran ilmu, hingga ekspansi wilayah. Kita bisa belajar banyak. Semoga video yang
Ana terangkan ini bisa memberi pemahaman yang lebih menarik, komprehensif tentang bagaimana Umayyah membentuk wajah peradaban Islam. Baiklah, Ana akan menutup dengan sejarah peradaban Islam, gambar-gambarannya. Boleh disilahkan teman-teman melihat gambaran yang Ana dapatkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.